Lendra. Oke, berikutnya Gina. Nonton ini betul-betul disampaikan kepada anak kita, ya. Jangan tidak disampaikan saja, ya. Agar nanti bantuan ini nggak tahu anak kita salah pergunakan, ya. Kami tidak menuduh. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Jangan sampai salah gunakan, karena itu hak daripada anak kita, ya. Tentunya hak daripada anak itu. Apalagi ini baru diterima di sisinya. Amin. Ibu yang kami hormati, menyangkut dengan berikut Azra Al-Habsi, kelompok SD. Ahmad Yunus ada bajunya. Yang kelompok masih belum sekolah. Nur Aisyah. Kemudian O Yusuf. Iya, Bapak Soleh. Ibu Dewi. RT2, Ibu Dewi. Oke. Pak Warsito. Oh, diwakili Pak Basir. Nah. Ini para petugasnya harus masuk ya. Masuk TV nih. Iya. Jangan ngantuk ya. Iya. Nanti merem nanti filmnya. Iya. Listriandi, dapat cepat Ibu. Ibu Listriandi. Bulis. Listriandi ada. Ibu Gustrina. Ya, Ibu Listriandi. Listriandi ada. Beras. Berasnya lagi, Bu, terima berasnya, Bu. Kayak lah, simbolis aja lah. Ya. Lihat sini, Pak. Lihat sini. Ah, lihat sini. Dah, foto ya. 1, 2, 3. Dah. Ulang Pak. Biar Pak Gus. Salam aja, salam. Nah. Ya, ada Pak. Iya. Dah. Oke. Pak Ibon ada Pak Ibon? Hadir. Pak Ibon. Inilah suasana acara akhir tahun 2023 bentar lagi akan berakhir, dan anak-anak kita, anak yatim dan kaum duafa yang ada di RW 08 berkumpul di Masjid Al-Arafah untuk melaksanakan muhasabah untuk introspeksi selama kita beraktivitas dan menempuh dalam kehidupan di tahun 2023. Nah, suasana tanggal 31 Desember 2023 yang sebentar lagi 2 jam lagi kita akan tahun baru 2020. Bantu Pak RW dulu. Ada tugas.
Oh, pas banjir nih ya. Kalau kurang tua banyak. Banyak dibuang. Mas Tanto, makan. Mas Santo, Coba. koko lah. Koko. Oh iyalah, laporannya harus jelas. Ya burung cendrawasih cukup. Thank you very much. 2024 kita tutup 2023 ini dengan minta ampun sama Allah. Hidup di dunia sementara saja, hanyalah singgah sekejap mata. Mari bertobat pada yang kuasa. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat masuk ke surga. Dan semua hartamu itu adalah milik ayahmu ini, Pak. Ambil saja harta dia, Pak. Semuanya pun tidak apa, itu milik Bapak. Barulah berlinang air mata anak laki-lakinya itu. Dia baru sadar, terbayang bagaimana perjuangan ayahnya dulu membesarkan dia. Dia langsung menangis, lalu dipeluk ayahnya, lalu dia sujud, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf sama ayahnya itu. Lalu baginda Nabi membiarkan keduanya pergi sambil baginda Nabi menangis. Inilah ayat bunda yang terjadi pada baginda Nabi. Cerita dulu. Saya tanya sama Bapak Ibu, ada tidak anak zaman sekarang yang tega melaporkan kedua orang tuanya ke polisi? Ada tidak? Ada. Ada tidak zaman sekarang yang tega seorang anak memenjarakan bapak kandungnya sendiri? Ada tidak? Ada tidak Bapak Ibu? Seorang anak yang tega memenjarakan, melaporkan emaknya ke polisi. Emaknya yang melahirkan dia di Borgo, lalu dipenjara, emaknya nangis, dilaporkan, dipenjarakan emak kandungnya yang sudah melahirkan dia. Ada tidak zaman sekarang begitu? Kira-kira anak apa itu Bapak Ibu? Anak gilo. Betul Pak, betul. Bapak tahu kenapa saya panggil ke sini? Tahu ya Rasul, saya mencuri harta anak saya. Loh Bapak kan bapak kandungnya, kok tega betul mencuri harta anaknya sendiri? Tunggu dulu ya Rasul, dengarkan cerita saya. Begitu ditanya Bapak tega mencuri hartanya sendiri, Bapak pun langsung menangis, air mata berlinang. Begini ya Rasul, waktu dia lahir ke dunia ini, emaknya langsung meninggal dunia. Tugas saya ada dua ya baginda Nabi. Yang pertama saya sebagai ayah, yang kedua saya juga sebagai ibu. Langsung saya gendong karena emaknya langsung meninggal dunia melahirkan dia. Lalu saya tipang dia, saya bersihkan tubuhnya, saya yang memakaikan pakaiannya, saya bawa kemana-mana ya Rasul. Tidak ada boleh satu pun nyamuk menyentuh, menggigit tubuh dia. Saya sangat sayang kepadanya. Perut saya ini dulu banyak sering lapar, wahai baginda Nabi, supaya anak saya ini kenyang dan dia bisa tumbuh besar. Saya ayah yang tak tahu diri, saya datang melapor, tolong tangkap ayah saya, hukum seberat-beratnya. Maka baginda Nabi nyuruh sahabat Umar menjemput bapaknya, pemuda kaya. Begitu datang bapaknya itu, tertunduk, wajah pucat, nampak takut di hadapan baginda Nabi. Lalu apa kata baginda Nabi Bapak itu? Pak, iya ya Rasul, Bapak kenal dengan pemuda di sebelah Bapak. Ausu, apa itu ausu Bapak Ibu? Wasiat. Saya tak punya harta Pak Ustaz, bagaimana saya mau memberi wasiat? Wasiat itu tidak hanya mesti harta, harta bakal habis. Wasiat yang paling elok Bapak Ibu, mohon maaf, nasihat-nasihat yang terbaik ayah dan umatnya kepada anak-anak. Jangan pernah bosan Bapak Ibu menasehati anak kita.
kita. Dan Bapak Ibu mohon maaf, jangan pernah takut dipanggil ayah, emak, orang tua yang jahat, orang tua yang kolot, orang tua yang cerewet. Jangan takut. Karena demi Allah Bapak Ibu, besok ketika kita sudah meninggal dunia, foto kita akan dicari sama anak-anak kita. Ibu beri dia contoh. Orang tua sekarang mohon maaf Bapak Ibu diakui, banyak yang hebat-hebat, banyak yang pintar-pintar, banyak yang cerdas-cerdas, tapi tidak pandai memberi contoh. Betul atau betul? Sudah diajari belum? Mau tak Bapak Ibu besok yang mensolatkan kita, yang mendoakan kita sampai berlinang air mata, yang mengimani kita adalah anak-anak kita. Allahu Akbar, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah, mak saya ampuni ya Allah. Itu adalah anak-anak kita. Mau apa tidak? Pertanyaan alimu, apa alimu itu? Didik mereka. Kalau mau anak-anak kita selamat. Bisa kira-kira Bapak Ibu kita didik anak kita? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mau enggak Bapak Ibu hari terakhir kita sudah meninggal dunia, jadi besok kita mayat dan jadi jenazah, yang memandikan kita besok anak-anak dan cucu kita. Mau apa tidak? Udah diajarin belum? Hidupkan udah 12 malam tiup-tiup trompet. Tek korek 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 tek korek 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 korek, itu trompet 100.000. Ada yang trompet 50.000. Tek korek tek korek tek korek. Ada yang harganya cibu, susah bunyinya. Tek tek. Ada yang gratis Bu. Nah, itu gratis. Nah Bapak Ibu, kalau kita ini ngaku orang beriman, tidak usah kita ikut-ikutan begitu. Yang tiup trompet berarti kita masuk golongan kaum Yahudi. Yang nyumet-nyumet kembang api mercon berarti kita masuk ke golongan orang-orang Majusi. Maka Allah ingatkan Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi para ulama menyimpulkan, Bapak Ibu memafhumkan, ahli itu maksudnya adalah anak-anak kita. Kata baginda Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, fil musnad rawahu Ahmad. Di dalam musnadnya riwayat Ahmad disebut, siapa saja yang meniru-niru perbuatan atau sesuatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu dan akan dibangkitkan kelak yaumil kiamah bersama dengan kaum itu. Baginda Nabi Bapak Ibu menjelaskan bahwa yang namanya tiup-tiup trompet itu ibadahnya orang-orang Yahudi. Yang namanya lonceng-lonceng itu ibadahnya orang Nasrani. Dan yang menghidupkan kembang api dan mercon itu ibadahnya orang nila, ikan, terus jagung. Makan suami, astagfirullah. Terus apalagi Bapak Ibu yang biasa dilakukan masyarakat? Pesta pora, nanggap organ tunggal dan organ tidak tunggal. Apalagi yang saya nyebutnya tahun baru Syamsiah. Karena tahun baru Masehi itu yang mengadopsi adalah orang-orang Nasrani, yang mana itu bernisbat kepada Isa al-Masih yang mereka sebut Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu biasanya kalau malam tahun baru ini masyarakat apa yang dilakukan? Min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 31. Mudah-mudahan kita
kita semua tahun 2003 ini semua salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun depan menjadi tahun yang terbaik buat kita semua. Buat kampung kita, kota kita, provinsi kita, dan negeri kita Indonesia. Kapan tahun depannya Bapak Ibu? Kapan? Kapan? Besok. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار آية النهار. Semoga yang jawab salam tahun depan pergi haji. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersama, yakni pada 2 tahun ke depan, pada Ibu walaupun tidak semuanya memilih, namun ini kenyataan yang akan kita lalui. Jadi pada Bapak dan Ibu, kami mohon dukungan kebersamaan, sebab bagaimanapun pemimpinnya Superman, kalau yang mengikuti tidak membantu, mungkin kerjaan tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi sekali lagi, kesempatan yang berbahagia ini mohon dukungan bersama untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di masjid kita ini. Pada Tajul nanti mengucapkan terima kasih juga kepada W, Pak RT, ada di mudah-mudahan kerjasama kita akan bisa kita laksanakan dengan baik. Demikian, segala kurang mohon maaf. Tidak itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Pak RW, kemudian Ajul, Tantib, kemudian jemaah. Ya. 1, 2, 3. Wan, sini Wan. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dah. Kompetisi itu ditambah, ya tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena ada ini merupakan tugas sosial kita bersama. Ya, namanya ketua saja, sebenarnya tugas kita seluruh masyarakat. Ya, tidak terlepas atau kurang puas, silakan ditanyakan langsung yang tertulis ini ke ketua. Ya, baik yang lama maupun yang baru. Ya. Dan ini bisa bertanggung di lain alam. Kemudian di Rp35.000, ya, satu kas MDTA 1.996.000. Kemudian kas anak yatim 2.154.000. Jadi total 9.185.000 rupiah. Ya, jadi ada sisa 9.185.000 rupiah. Organisasi, ya, Pak Haji Jadi, ya, Pak Nuradi,
Mana foto? Ya, betul. Yang sisanya yang sekarang ya. Apa? Para jemaah, kami sampaikan laporan keuangan ini secara singkat, panjang nih, ya. Kas masjid Desember dari tetap ini kegiatan kita tetap sama. Ya. Kami rasa itu ya Bapak Ibu sekali lagi atas nama Ketua RW Pak Haji Zul tadi sangat ucapkan terima kasih atas dedikasi kerjasamanya selama ini ya, baik ibunya termasuk ibu-ibu daripada bisnis tadi yang ada bisnis subuh dan sebagainya selama ini bisa berbuat bekerjasama dalam rangka untuk kebersamaan membangunkan Masjid Al-Arafah. Terima kasih. Yang kemarin baru hanya saja yang kita pilih. Ya, tentu perlu juga persiapan. Ya, mungkin revisi atau evaluasinya. Ya, apa yang perlu ditambah lagi, itu lagi, ya tambah. Jika ada kurang, kita tambah lagi, kita lengkapi lagi. Ya, ini urusan apa ini? Silakan dulu berjalan seperti biasa. Karena enggak sampaikan itu udah banyak ya, hampir 2 miliar ya Pak Dira. Uang yang terkumpul untuk pembangunan masjid. Kita yakin ya, dengan kondisi keadaan pembangunan seperti ini, yakin dan percaya bahwasanya ya 2 miliar lah kan. Ya. Tetap kita bawa kita rangkul supaya bisa bersinergi semuanya. Kalau perlu kita tetap kepengurusannya. Apa yang sampaikan oleh Pak Jul tadi, Pak tadi, jangan nanti ketuanya diganti, ada yang mundur dan lain sebagainya, ya. Karena selama ini kalau kita melihat semua positif, tinggal lagi mungkin ada pandangan atau pemikiran-pemikiran lain, itu suatu hal bagaimana kedepannya kita akan lebih giat lagi, sebetulnya. Iya. Tapi tidak apa-apa, itu semuanya memang kalau kita berbuat sosial memang tantangannya sangat banyak. Itulah ujian terhadap kita, ya. Apalagi Pak Jul selaku ketua Dewan Pembangunan Masjid Al-Arafah, sangat banyak tantangannya. Kami memaklumi, ya, semuanya itu merupakan hal-hal yang berat diterima, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Sangat berat itu diterima. Tapi tidak apa-apa. Kita semuanya itu kita berpandangan ya tentu pandangan positif saja. Ya dalam hal memimpin masyarakat kita, saya bersangkutan juga. Jadi saya mohon maaf terlambat beberapa hari ini rumah. Sekali lagi saya mohon maaf. Bapak dan Ibu para jemaah, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Zul tadi selaku ketua Masjid Al-Arafah sebelum dilaksanakan pembelian kemarin, kami sudah berbincang-bincang sama Pak Haji. Sebelum undangan itu juga kami edarkan, sudah berbincang bersama Pak Jul, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Ya. Bahkan kami juga menawarkan pada beliau ya untuk tetap melanjutkan kepengurusan masjid ini. Namun
lagi nggak untuk mencalon ke ketua nanti? Karena saya juga mengurus orang tua ibu tempat kita masing-masing. Tentu saja harapan kita ke depannya anak-anak kita ini akan lebih giat lagi ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita di terutama dia di Masjid Al-Wafa ini. Memuliakan Pak Ustadz kita yang kami hormati, Pak RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kami hormati, Bapak Tokoh Masyarakat dan ulama, para jemaah Masjid Al-Wafa, anak-anak kami, yatim serta ibunya, orang tuanya yang berhadir. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT. Mulai besok ketua masjid kita sudah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita kali saudara-saudara kedua itu sepatah kata dari ketua RW 08 sebagai ketua masjid yang baru, mudah-mudahan lebih meningkat dari apa yang telah kita laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan terkurang kami mohon maaf. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh langsung ke kami. Kebersihan di masjid ini itu tanpa dibayar. Bahkan mereka membawa makanan sendiri ke masjid ini. Tapi masih ada yang memberikan komentar itu dibayar. Sekali lagi pada kesempatan ini kami ucapkan itu bukan uang masjid, itu adalah donatur dari bapak-bapak semua yang ingin menyumbangkan atau bersedekah atas nama keluarganya kepada kita semua jemaah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedekah ya, atas nama almarhum orang tuanya dan ingin merasakan kebersamaan kerjasamanya selama ini tanpa pamrih. Walaupun dibilang orang itu digaji nggak ada. Seperti misalnya mengantarkan beras kepada anak yatim kita itu tanpa dibayar, itu tanpa digaji. Tidak punya hutang lagi di tukang yang mengerjakan masjid ini. Alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan alhamdulillah harapan kita semua memiliki masjid yang sangat tersusun di sini sudah tidak memiliki hutang. Sekali lagi kami atas nama pengurus masjid yang lama memohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila kami ada melakukan kesalahan, ada melakukan perkataan yang kurang pada tempatnya, mungkin salah kata atau salah menempatkan kata-kata kepada Bapak Ibu. Dengan ini kami sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih untuk masjid yang kita cintai. Dan selanjutnya keuangan yang telah dilaksanakan pembangunan selama kami mengelola masjid ini sudah hampir mencapai 2 miliar untuk pembangunan masjid, tempat duduk masjid ini, sehingga masjid yang kita cintai ini terus berkembang dan masyarakat RW 08 khususnya menjadi sejahtera. Dan
Dan kami berharap kepada yang tidak jadi pemenang, jangan menjadi untuk mencari masjid lain, karena ini adalah masjid kita semua. Walaupun tidak menang, jangan mencari masjid lain. Sehingga saya menambah waktu tugas saya di luar daerah, dan saya kembali di Pekanbaru, saya malah dulu di sini. Sampai sekarang alhamdulillah sudah terpilih ketua masjid yang baru, yakni Bapak Zarni. Dan ini juga adalah kerjasama tim yang dimulai dari 2018 sampai 2023. Dulu di tanggal 31 2018, pada saat kami sedang bertugas di luar daerah, ada yang telepon, baik dari calon maupun dari pendukung. Nah, pada saat itu saya mendengar calon dan tidak pulang pada hari itu, karena saya tidak ingin menjadi pesaing. Saya untuk membeli baju mereka, kemudian uang jajan di dalam perjalanan. Dan itu adalah bersumber dari pendamping yang membawa mereka, juga ada dari donatur yang menyumbang untuk kegiatan wisata ini. Dan kemudian selama ini kita juga sudah membuat program-program berbagi kepada anak yatim setiap bulan. Beberapa hari yang lalu kami sudah membawa anak-anak yatim kita untuk berwisata ke Payakumbuh. Alhamdulillah pergi dan kembali dalam keadaan lancar dan selamat sampai di Pekanbaru kembali. Sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah untuk menghibur mereka, karena mereka tidak seperti anak-anak yang mempunyai orang tua. Makanya kita menjadi bagian dari pengurus masjid yang kita cintai. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah dan kerjasama kita semua, berkat gotong royong kita semua, masjid yang kita cintai ini selesai direnovasi, dan alhamdulillah bisa kita nikmati bersama kondisi seperti sekarang ini. Walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, dan itu tidak lebih dari kekurangan kami semua. Dan pada kesempatan ini, dengan banyaknya kita bersyukur, kenikmatan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kenikmatan iman dan Islam. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini adalah tanggal 31 Desember 2023. Kembali sedikit kami mengenang pada saat 6 tahun yang lalu kami juga berdiri di sini, dan tidak terasa beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Kafi Umbai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah bisa hadir bersama kita di sini. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 Cibinong Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT di lingkungan RW 08 dari RT 1 sampai RT 6 beserta seluruh jajarannya, kepada Bapak Ibu sesepuh, tokoh masyarakat, dari Pantai
Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini, pemilihan ketua yang baru periode 2024. Kami dari pengurus yang lama dari 2022 sampai 2023 yang akan berakhir 31 Desember nanti. Dan pada malam hari ini sebelumnya kami mohon maaf bahwa seharusnya kita pemilihan itu tanggal 31 atau tanggal 1, tetapi berhubung dengan kesibukan bapak-bapak kita, tokoh-tokoh masyarakat, jadi diusulkan pemilihan di malam hari ini. Kemudian nanti karena kami masih ada waktu sampai tanggal 31 Desember pada tanggal 31 atau setelahnya. Namun sebagai gambaran bahwa kepengurusan kami di masa periode masa khidmat 2022-2023 yang akan berakhir 31 Desember masih kami laksanakan sampai masa baktinya selesai tanggal 31 ini. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam yang ataupun sesuai dengan undangan kami. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Arafah beserta jajarannya, yang kami hormati sekretaris, yang kami hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu kami yang berhadir pada malam hari ini, para jemaah Masjid Al-Arafah. Mudah-mudahan kita masih Bapak dan Ibu yang memuliakan, sebagaimana akan disampaikan oleh Ketua DKM kita Pak Haji Zul Effendi. Sebelum kami Pak Haji Zul mau bincang-bincang kecil namanya, mengundang bincang-bincang pribadi namanya dengan Pak Zul tentang masalah masjid kita, termasuk tentunya kepengurusan. Ya. Pada kesempatan itu Pak Haji Zul juga menyampaikan kepada kami sebuah RW bahwa beliau mohon untuk dilaksanakan pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Arafah itu berhenti awal Januari. Nah, setelah kami ulangi lagi perbincangan, ternyata memang dalam hati nurani dari Pak Haji Zul Effendi bahwa beliau memang mau istirahat dulu, ya, mau istirahat dulu. Saya PLW, ya, karena saya sudah 6 tahun, ya, 3 periode ya Pak Haji. 3 periode. Sudah 3 periode saya memegang masjid ini. Mana tahu nanti juga dari warga kita juga kita kasih kesempatan untuk sebagainya. Maka saya sampaikan itu, ini waktunya belum ya Pak Haji. Betul nanti akhirnya Dewan Pembangunan Masjid ini memang banyak, ya, yang ada kegiatan-kegiatan yang berada di masjid ini. Ya.
satunya juga yayasan. Ya, SDA kita berada bernaung di bawah masjid. Ya, Stabil ini. termasuk pihak Zikri. Oke. Oke. Zarnedi. Oke.